Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kembali kita jumpa di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Dan pagi ini kita akan membahas tema kunci bahagia dunia akhirat. Dan kali ini sudah ada Ustadz kebanggaan kita, ada Ustadz Daeng. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik-baik Ji. Kemana aja kok kelihatan terus? Hancur. Iya, hancur. Kelihatan terus tapi nggak di sini. Aduh. Ya, tapi sehat yang penting ya. Sehat, alhamdulillah. Ya. Dan pagi hari ini juga ada Anyun Nyun. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kemana aja nggak pernah kelihatan kalau ini bener nih. Emang nggak di-callin. Emang nggak ada. Emang nggak di-callin. Iya. Ini mumpung ada Ustadz Daeng, katanya lu ada yang pengen di... Iya nih, Pak Ustadz, saya itu ada apa? Surahan. Kan hidup saya tuh stand up ya, suka bikin orang ketawa, bikin mood booster orang, bikin bahagia orang. Tapi saya sendiri tuh tidak merasa bahagia. Nggak tahu nih obatnya tuh gimana. Kayak tadi aja, saya dikasih makan sama kru kan, nggak dimakan malah beli. Padahal dikasih. Iya. Kalau dulu tuh sebelum saya stand up, kan dulu tuh hidup saya susah lah sih ya. Makan sosis aja dulu tuh nasinya dulu, sosisnya nanti digadoin. Ya. Kalau sekarang mah sosis tuh nggak bisa sendirian, harus ada yang lain. Oh. Kayak merasa kurang aja hidupnya tuh. Padahal uang udah nambah dia. Daeng, itu gimana tuh? Jadi khairun nas anfa'hum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Anda menjadi stand up yang membuat orang ketawa. Ya. Yang penting jangan menjadikan stand up itu arena untuk membuli orang. Ya. Untuk ngejelek-jelekin orang. Karena ada orang saya lihat stand up ketika dia sudah tidak bisa loading, otaknya nih misalnya dia dikasih waktu 20 menit, materi sudah habis, tidak bisa lagi cari yang membuat orang ketawa, maka dia membuli penonton. Atau menjelek-jelekkan fisik seseorang, itu tidak boleh. Nah, selama Anda hidup untuk membahagiakan orang dengan cara tidak menghina, tidak melecehkan, betul-betul orang terhibur, itu bagian daripada ibadah. Karena orang yang baik itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Nih penonton tadi ada yang gelisah, cemas, ya, hidupnya selalu merasa, waduh hidup saya berat betul. Dia masuk ke arena itu, lalu dia tersenyum, bukankah membuat orang tersenyum itu ibadah? Nah persoalannya, saya sudah buat orang tersenyum, tapi kok saya tidak bisa tersenyum? Betul. Nah jangan tanya ke kita ini, tanya dulu apa sebabnya. Buat diri, apa sebab saya tidak bisa tersenyum? Itu dulu, lalu kita cari solusinya. Nah, bahagia, banyak macam cara orang salah persepsi tentang bahagia. Dia merasa bahagia itu kalau terkenal. Ya kan? Oh ternyata saya telah rasakan, terkenal juga itu beban. Tuh. Contoh paling kasusnya yang paling ya generasi kita tahu, Michael Jackson. Tahu nggak Michael Jackson? Dia mah nggak tahu. Ronaldo lah, Ronaldo. Ronaldo tahu nggak? Ronaldo nggak tahu. Ya, Ronaldo ya. Lionel Messi. Bagaimana tersiksanya? Dia tidak bisa bebas kemana-mana. Betul. Karena populernya selalu diganggu kehidupan pribadinya. Kemudian ada orang merasa bisa bahagia kalau punya kekuasaan. Ternyata setelah punya kekuasaan menderita juga. Jadi bahagia itu Al-Quran sudah mengajarkan. Jadi kalau kita mau bahagia, jangan cari konsep yang lain. Sebagai orang Islam, kembalikan kepada Quran, Sunnah. Bagaimana Quran mengajarkan tentang bahagia? Nah, tahu kan doa sapu jagat? Tahu nggak? Waduh, nggak tahu udah. Yang Robana itu. Oh ya, Selalu ada doa tuh selalu ada di ujung Ya, itu. itu. Oh ya tahu. Robana atina fid dunya Robana hasanah. hasanah wakil akhirati hasanah wakilna ajabana. Nah sekarang inti dari doa itu kan kita minta ya Allah keselamatan, kebahagiaan dunia, kebelahan akhirat. Ada orang bahagia di dunia tapi dia sengsara di akhirat. Ada banyak bahagia kita lihat di dunia tapi sengsara di akhirat. Allah juga tidak menganjurkan kita, tidak mengajarkan kita, kau di dunia di akhirat bahagia, di dunia kau sengsara, tidak juga. Bukanlah sesuatu yang ideal, di akhirat kita selamat, di dunia kita sengsara, tidak. Yang Allah ajarkan dan diutuslah Nabi dan Rasul untuk mengajarkan itu, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Nah, bagaimana sesungguhnya konsep Al-Quran tentang bahagia dunia,
bahagia dunia menurut ahli tafsir tentang doa ini, yang disebut bahagia di dunia minimal memiliki 4 kriteria. Ya. Ya, 4 kriteria. Yang pertama yang disebut dunia hasanah itu adalah punya pasangan yang beriman. Oke, punya pasangan. Ya kan? Dia belum punya nih. Nah, Udah. Udah. ya. Udah tunangan dan Udah tahun depan tunangan. doakan Pak Ustadz udah Iya, mau iya. nikah. Oke. Oh, itu belum pasti. Nah, Belum pasti. masih bisa. Masih 1 tahun itu masih banyak hal yang bisa terjadi. Masih bisa ditikung. Bisa. Ya. Tiba-tiba. Iya benar bisa. Masih banyak yang bisa. Ceweknya yang lari atau sampean yang lari? Kayaknya ceweknya ada. Jangan. Kok jadi panik Anyun ya? Ya kan? Nah, punya pasangan yang beriman, bukan pasangan yang cantik. Karena cantik itu sangat subjektif. Cantik menurut saya belum tentu cantik menurut orang lain. Ya, dan cantik itu juga temporary. Waktu temporer, artinya dia cantik ketika usianya 17 tahun, usia 71 tahun pasti tidak cantik lagi. Tikcan, karena kan 17 cantik, kalau 71 tikcan. Ya kan? Nah, punya pasangan yang beriman. Ya. Kalau pasangan kita beriman, betul dia tidak cantik secara fisik, tapi karena akhlaknya yang baik, akhirnya mempercantik kekurangan fisiknya. Karena dia tidak kaya, tapi akhlaknya yang baik, karena agamanya baik, maka kekurangan fisiknya itu, kekurangan hartanya itu diperkaya oleh akhlaknya yang baik.